Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam renungan Embun Surgawi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kami terus berdoa semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan diberkati Tuhan. Mari kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema menegur dan ditegur. Menegur dan ditegur. Terambil di dalam kitab Amsal 27 ayatnya yang kelima. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Arti kasih yang tersembunyi bersifat lunak dan lembut. Tidak berani bersikap tegas dan berterus terang untuk menunjukkan apa salah dari orang yang disayangi itu. Itulah kasih yang tersembunyi. Dalam kitab Amsal 27 ayatnya yang ke-6 dikatakan, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Menegur dan menerima teguran dengan rendah hati adalah syarat untuk menuju manusia dewasa. Orang yang dewasa di dalam rohaninya akan menegur dengan rendah hati. Bahkan di dalam menegur maupun dalam kita menerima teguran dengan rendah hati, itu menunjukkan bahwa kita sudah dewasa di dalam rohani. Sebab kita semua belum ada yang sempurna. Masih banyak yang harus kita perbaiki. Jangan mudah tersinggung dengan teguran, tetapi terimalah teguran dengan senang hati. Itu artinya kita dewasa dalam berpikir dan ada keseimbangan. Ada keseimbangan di dalam berperasaan. Jangan sampai dalam kita menegur akan menimbulkan masalah baru. Karena orang yang ditegur tidak mau menerima teguran itu. Karena kita sombong, seolah-olah kita yang benar, kita tidak ada salahnya. Nah, itulah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Yosua dan Kaleb yang berhasil masuk ke tanah Kanaan dari generasi Israel. Dia yang dipimpin oleh Tuhan. Dia menerima teguran. Dia menerima nasihat dari Tuhan. Mengapa demikian? Yang pertama, kesetiaannya menyembah kepada Tuhan Allah yang benar. Setia menyembah Allah yang benar. Apa dan mengapa kita ditegur dan kita bisa menerima teguran? Di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah kesetiaan Kaleb dan Yosua menuju tanah Kanaan dan berhasil masuk. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kita harus setia kepada Tuhan Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, agar kita bisa menerima teguran, bahkan juga ditegur, kita memiliki iman dan kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itulah dewasa
di dalam rohani kita, memiliki iman dan kepercayaan. Yang ketiga, kita bisa mengendalikan diri kita, bahkan hanya mengandalkan kepada Tuhan, kuasa Tuhan, dan jangan mengeraskan hati kepada Tuhan. Kita mau ditegur oleh Tuhan supaya jalan kita menjadi lurus, hidup benar, mempercayakan hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus, Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang mengasihi hidup kita. Marilah Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Seringkali kita mengeraskan hati dan percaya kepada kekuatan diri sendiri. Marilah jangan biarkan kita mengandalkan diri sendiri, namun mendengarkan suara Tuhan dan melihat kuasa tangannya yang bekerja di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.